Selanjutnya, materi pengenalan program akuntansi dan keuangan lembaga yang akan disampaikan oleh Bapak Santoso, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Santoso, jabatan Kepala Program Kalian Akuntansi. Pada hari ini Bapak akan memperkenalkan program akuntansi keuangan dan lembaga. Di dalam program kalian keuangan akuntansi keuangan dan lembaga, kita kenal bidang keahlian yang disebut dengan bisnis dan manajemen. Program keahliannya adalah akuntansi dan keuangan, sementara kompetensi kaliannya adalah akuntansi keuangan dan lembaga yang kita kenal dengan AKL. Pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola, menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Jadi akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan membuat laporan keuangan. Nanti ketika kalian menjadi seorang akuntansi, maka kalian dikenal sebagai profesi akuntansi, antara lain akuntan publik, akuntan internal, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, akuntan pajak. Ini yang akan menjadi profesi kalian apabila kalian menjadi ahli akuntan. Program kegiatan keahlian akuntansi keuangan dan lembaga. Pertama, kegiatan pembelajaran. Kedua, praktek kerja lapangan atau disebut PKL. Nanti akan kalian laksanakan di kelas 11. Ujian praktek uji kompetensi kalian ini untuk setiap tingkat. Ujian sekolah teori kejuruan, asesmen lembaga sertifikasi profesi LSP. Alhamdulillah SMK Rahman telah punya LSP. Nanti akan kalian diujikan LSP-nya dan mendapat sertifikat guru Garuda. Dan yang terakhir adalah bursa kerja khusus. Struktur kurikulum akuntansi keuangan dan lembaga ini hanya pada C2, dasar program keahlian. Ini diajarkan pada tingkat 10. Mata pelajaran diajarkan adalah etika profesi, aplikasi pengelolaan angka atau spreadsheet, akuntansi dasar, dan perbankan dasar. Kemudian pada program struktur kurikulum yang lainnya adalah C3, kompetensi keahlian tingkat 11 dan 12, yaitu yang pertama adalah praktikum akuntansi jasa, dagang, dan manufaktur. Kemudian praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Yang ketiga akuntansi keuangan. Yang keempat komputer akuntansi. Yang kelima administrasi pajak. Dan yang keenam adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Ini adalah mata pelajaran yang akan kalian ajarkan pada tingkat 11 dan 12. Kemudian materi akuntansi dasar pada tingkat 10, yaitu pengertian akuntansi, persamaan dasar akuntansi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo penutup. Ini adalah rangkaian pembelajaran di tingkat 10 pada perusahaan jasa. Kemudian pada perusahaan dagang, yaitu pada tingkat 11 dan 12, sama diajarkan, cuma bedanya pada laporan keuangan. Pada perusahaan jasa, laporan keuangan tidak ada namanya laporan harga pokok penjualan, tapi pada perusahaan dagang kalian nanti akan mendapat namanya laporan harga pokok penjualan. Sementara praktikum akun manufaktur atau disebut akuntansi manufaktur industri, bedanya pada laporan keuangan lagi. Laporan keuangan pada industri adalah ada namanya laporan harga pokok produksi. Selanjutnya materi akuntansi keuangan untuk tingkat 11. Kalian akan diajarkan bagaimana mengelola kartu piutang, mengelola kartu utang, mengelola kartu persediaan, mengelola dana kas kecil, mengelola dana kas bank, dan mengelola aktiva tetap. Itu diajarkan pada tingkat 11. Kemudian untuk tingkat 12, kalian diajarkan pada akuntansi keuangan adalah pencatatan utang wesel jangka panjang, pencatatan utang obligasi, pencatatan penjualan konsinyasi, dan pencatatan modal perusahaan. Ini diajarkan pada tingkat 12. Kemudian untuk akuntansi lembaga instansi pemerintah, kalian diajarkan pada materi kedudukan dan kewenangan akuntansi keuangan desa, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa atau disebut PPKD, anggaran pendapatan belanja desa, pelaksanaan APBD desa, penatausahaan keuangan desa, dan pelaporan keuangan desa. Ini materi yang akan diberikan pada akuntansi lembaga instansi pemerintah. Kemudian materi uji kompetensi kalian
yaitu memproses entry jurnal, memproses entry buku besar, menyusun laporan keuangan, aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, komputer akuntansi atau MAYOB, rekonsiliasi fiskal, dan aplikasi akuntansi dana desa. Ini materi yang diujikan pada uji kompetensi kalian. Kemudian asesmen LSP. Nah, ini LSP untuk akuntansi keuangan lembaga terdiri dari 2 skema. Skema pertama adalah penyusunan laporan keuangan berbasis SAK. Yang kedua, skema kedua adalah pengoperasian aplikasi komputer akuntansi. Nah, pada skema penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ini terdiri dari 1. Menerapkan praktik profesional dalam bekerja, menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, memproses entry jurnal, memproses buku besar, menyusun laporan keuangan. Kemudian pada skema pengoperasian aplikasi komputer akuntansi, kalian akan diujikan menerapkan prinsip praktik profesional dalam bekerja, menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, mengoperasikan paket program pengolahan angka atau spreadsheet. Yang keempat adalah mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Nah, ini kita menggunakan aplikasi MAYOB. Saya rasa itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian lebih tertarik pada akuntansi, karena akuntansi merupakan sebuah tantangan yang cukup berat, terutama bagi anak-anak yang suka gemar kepada hitungan, suka pada yang namanya logika di dalam menghitung. Demikianlah apa yang Bapak sampaikan. Sekali lagi, itu adalah bagian daripada program keahlian akuntansi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Birge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Santoso, Sarjana Pendidikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.